Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dioseta Story. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang sebelumnya, cerita yang berjudul Tumbal Manten, bagian kedua. Buat teman-teman yang belum mendengarkan cerita sebelumnya, alangkah baiknya mendengarkan terlebih dahulu, agar mengerti alur ceritanya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Oke, tidak usah lama-lama, bagaimana kelanjutan kisah ini? Kita langsung saja menuju ke ceritanya. Aku berlari menuju sebuah bangunan tua yang menentukan nasib dan nyawa seorang anak perempuan. Nuri yang sedang dalam pengaruh gaib harus melayani nafsu seekor kerbau gila yang cacat tanpa mampu mengendalikan tubuhnya sendiri. Kilatan nyala-nyala api terlihat di belakangku. Sepertinya Bapak Den Bimo berhasil menahan Mbah Gandas untuk mengejarku dan yang berada di tanganku, keris Raga Sukma. Entah bagaimana pusaka ini bisa ada di tanganku saat ini. Tubuhku gemetar, rasa takutku akan sosok penguasa hutan desa ini benar-benar menguasai tubuhku. Walau tidak ada apapun makhluk gaib di sekitarku, aku merasakan rasa yang membuat aku menghantuiku dari segala arah di alam ini. Kalau mau mundur, hanya inilah saatnya. Kalimat itu yang sempat terlintas di pikiranku saat ini. Tapi bila aku melakukan hal itu, artinya aku mengorbankan nyawa dua anak perempuan dan desa ini akan terus dalam kesesatan atas pemujaan terhadap Ndoro Kantur. Bisma, ingat, kamu tidak pernah sendiri. Tuhan kita jauh lebih kuat dibandingkan setan itu. Bapak berteriak dari jauh. Entah sepertinya Bapak merasakan kegelisahanku. Mendengar itu, aku pun sedikit mendapatkan semangat dan memberanikan diri mendobrak pintu bangunan itu. Brak! Dengan sekuat tenaga, aku mendobrak pintu kayu yang hanya tertahan oleh kayu kecil yang mengganjal dari dalam. Aneh, hanya asap putih dan aroma kemenyan yang tercium dari dalam ruangan itu. Aku menapakkan kakiku masuk ke dalam, dan seketika suasana di ruangan ini berubah drastis. Sebentar, ini bukan ruangan. Tepat setelah aku melewati pintu itu, hawa dingin semakin pekat. Mataku memandang tingginya pepohonan tua yang telah mengering dan tertutup kabut. Aku pun menoleh ke belakang dan melihat pintu di belakangku sudah menghilang. Alam gaib. Pintu itu menghubungkanku ke alam gaib. Aku tidak sempat mengkhawatirkan bagaimana caraku untuk keluar nanti. Yang penting saat ini adalah keadaan Nuri dan Dinda. Tempat ini berbeda dengan sebelumnya saat aku dan Dinda disembunyikan di dimensi lain di desa Sandialas. Kali ini, aku benar-benar tidak tahu di mana kami berada. Mungkin saja selama ini bangunan keramat ini menyembunyikan alam ini. Suara alunan tembang sinden terdengar dari jauh bersama alunan gamelan yang mengiringinya. Suaranya begitu jauh, namun keberadaan suara itu seolah memang diperuntukkan untuk terdengar hingga ke tempat ini. Aku mencoba untuk berjalan mencari keberadaan Dinda dan Nuri. Hanya pohon-pohon kering dan bau amis darah yang tercium di antara kabut pekat ini. Sampai akhirnya, samar-samar aku pun melihat pergerakan dari kabut. Itu adalah bayangan sosok seseorang yang tengah menari. Gerakannya begitu gemulai dengan lengkukan tubuh yang tergambarkan sempurna oleh bayangan di balik kabut. Suara tembang yang sayup-sayup terdengar seolah mengiringi sosok yang menari itu. Aku mendekat dan semakin menyadari bahwa setiap gerakan tarian itu begitu menawan. Gerakan pinggulnya seolah menggoda siapa saja yang menyaksikannya. Dan bila aku perhatikan, sosok perempuan itu memang sedang menari, seolah merayu seseorang.
Jangankan orang itu, melihat bayangannya saja sudah membuat aku merasa tergoda. Semakin aku mendekat, semua semakin jelas. Ada obor-obor yang mengelilingi sebuah altar. Di atasnya ada seorang perempuan yang menari itu. Itu Nuri. Tarian Nuri itu ditunjukkan pada Kiai Sangulangir, sang kerbau gila yang cacat. Ia benar-benar kehilangan kesadarannya dan bertingkah seperti pelacur yang sedang menggoda seorang pria. Tapi yang mengerikan, yang ia rayu dengan tariannya itu adalah sesosok kerbau yang menjijikan. Sebelum aku mendekat, aku berusaha berhati-hati mencari keberadaan Dinda. Perasaanku tidak enak. Bila ritual ini masih terjadi, mungkin saja terjadi sesuatu yang buruk dengan Dinda. Dan benar saja, baru saja sebentar aku menoleh wajahku ke beberapa sisi tempat itu. Aku melihat ada seorang perempuan yang terbaring tak sadarkan diri di bawah salah satu pepohonan. Wajahnya pucat, ada bekas darah mengalir dari sisi matanya. Dinda, bangun, Din. Aku mencoba membangunkannya dengan hati-hati, namun tidak ada respon dari tubuhnya. Aku mencoba memeriksa nadi dan nafasnya. Beruntung, ia masih bernafas, tapi keadaannya cukup parah. Dinda, bangun, Din. Bangun. Aku mengambil minyak rempah yang aku bawa dan menggerakkannya ke bawah hidung Dinda. Aroma menyengat dari minyak ini seharusnya bisa menyadarkannya. Mas Bisma. Dinda tersadar dengan tubuh yang lemah. Ia memegangi kepalanya seolah menahan rasa sakit yang amat sangat. Nuri, Mas. Ucap Dinda yang masih terus mengkhawatirkan adiknya. Aku berusaha menutup mulutnya agar tidak membuat kegaduhan. Saat Dinda sudah tenang, aku pun menunjukkan apa yang sedang terjadi di tempat itu. Dinda mulai panik saat melihat adiknya tengah menciumi kerbau itu sembari menari dengan sensual. Dinda, apa yang terjadi sama kamu? Dinda menceritakan bahwa saat ia masuk ke bangunan ini, ia berusaha menyadarkan Nuri dan membawanya pergi. Namun sosok yang sudah merasuki Nuri itu melawan. Aku manggil Nuri berkali-kali, Mas. Tapi dia nggak sadar. Mengetahui keberadaanku, Kiai Sangulangir menatapku dengan mata yang aneh. Aku tidak sadar dengan apa yang terjadi. Tapi tiba-tiba mataku meneteskan darah dan sekujur tubuhku terasa sakit, Mas. Ucap Dinda. Dinda berteriak, namun tidak sedikit pun ada suara yang keluar dari mulutnya. Semakin ia mencoba berteriak, semakin rasa panas di tenggorokannya membakarnya. Aliran darah dari matanya semakin deras dan seperti ada sesuatu yang mengaduk otaknya. Saat Dinda merasa kesakitan, tiba-tiba tatapan wajah Nuri berubah. Ia menarik tubuh Dinda menjauh dari Kiai Sangulangir, hingga rasa sakit di kepalanya Dinda itu mulai mereda. Sayangnya, rasa sakit itu terlalu membuatnya kehilangan kesadaran. Dinda hanya melihat adiknya kembali ke arah kerbau cacat itu. Bodohnya aku. Malah Nuri yang menyelamatkanku, Mas. Aku pun mengerti apa yang terjadi. Sepertinya Kiai Sangulangir bukan kerbau biasa. Saat Ndoro Kantur merasuk ke tubuhnya, kerbau itu juga memiliki kesaktian untuk melindungi dirinya. Tunggu di sini, Din. Biar aku yang menghentikan mereka. Aku ikut, Mas. Biar aku yang coba nyadari Nuri. Kamu yakin, Din? Dinda mengangguk. Aku memeriksa keadaan Dinda yang sebenarnya masih jauh dari kata pulih. Namun sepertinya aku memang membutuhkan bantuan Dinda untuk menyadarkan Nuri. Ya udah, Din. Hati-hati. Cukup selamatkan Nuri. Jangan coba-coba berhadapan dengan kerbau itu. Dinda mengerti, mengangguk. Sepertinya ia juga paham dengan keadaannya. Aku menggenggam kerisku dengan erat dan mengincar sosok kerbau yang sedang menikmati tarian Nuri itu. Aku berlari mendekat,
Namun sebelum aku mencapai Kiai Sungu Langkir, tiba-tiba kepalaku terasa sakit. Mataku terasa kabur, tidak mampu melihat arah dengan jelas. Mas, Mas. Nuri berteriak. Namun baru saja dia mengkhawatirkanku sejenak, Nuri kembali terjatuh. Sepertinya ia juga merasakan hal yang sama denganku. Sakit. Rasa di kepalaku begitu sakit. Tanpa sadar, aku menyentuh cairan yang keluar dari hidungku dan menyadari darah mulai mengalir keluar dari tubuhku. Ini kutukan. Aku kembali menarik Dinda untuk mundur menjauh. Sama sekali tidak ada kekhawatiran di antara Kiai Sungu Langkir dan Nuri atas kehadiran kami. Kami bukan ancaman bagi mereka. Dinda mulai mengatur nafasnya dan berusaha mempertahankan kesadarannya. Ternyata bukan tidak ada orang yang mencoba menghentikan ritual mereka. Mungkin ada, tapi tidak ada yang bisa bertahan dari kutukan yang melindungi ritual ini. Ucap Dinda. Aku memandang darah di tanganku yang berasal dari hidungku. Apapun yang terjadi, aku harus menghentikan ritual ini. Setidaknya aku harus menghujamkan keris pusaka ini ke tubuh kerbau itu. Dinda, kamu tunggu di sini sampai aku beri aba-aba. Mas, jangan nekat, Mas. Jangan nekat. Dinda menarik tanganku dan berusaha menahanku untuk pergi. Namun aku dengan yakin melepaskan tangannya. Kita tidak punya pilihan lain, Din. Takut, sudah pasti. Belum pernah aku merasakan rasa sakit sesakit ini. Tapi belum pernah juga aku merasakan memiliki alasan untuk melakukan sesuatu walau nyawaku taruhannya. Sebenarnya bukan bertaruh, tapi perasaanku saat ini lebih ke merasa yakin bahwa Tuhan yang mengtakdirkanku berada di sini dan menjadikanku jalan untuk menghentikan tragedi ini. Sakit, terlalu sakit. Seluruh panca inderaku seolah dihantam bertubi-tubi oleh benda yang begitu keras. Telingaku sakit dan terus berdenging. Mataku terasa seperti terbakar dan tidak mampu menatap dengan jelas. Aku begitu sulit melangkah, seolah ada dinding tak kasat mata yang menahanku untuk melangkah lebih jauh. Tuhan, kau boleh mengambil nyawaku kapan saja. Tapi setidaknya, izinkan aku untuk menghentikan ritual keji ini. Sudah, Mas. Sudah. Jangan nekat. Samar-samar terdengar suara Dinda yang menahan tangis. Aku yakin ia tidak tega melihat darah yang keluar mengalir dari setiap lubang di kepalaku ini. Tapi itu tidak cukup untuk menghentikanku. Di tengah suara berdenging di telingaku, samar-samar suara tangis Dinda berubah menjadi alunan doa. Itu adalah doa yang aku ajarkan padanya. Aku tidak menyangka masih bisa mendengar suara itu, walau dengan semua rasa sakit ini. Aku pun mengulang doa-doa yang sama dengan yang dibacakan oleh Dinda. Berbekal keyakinanku pada Sang Pencipta dan keris pusaka yang dipinjamkan kepadaku ini, aku pun menegaskan kembali lenganku. Entah mataku yang dalam pengaruh kutukan atau tidak, samar-samar aku melihat sosok makhluk berwujud kakek tua, berambut panjang di hadapanku. Ia berjalan dengan bungkuk mendahuluiku di depanku. Manusia. Bukan. Tidak ada wujud manusia semengerikan kakek itu. Namun entah mengapa dengan aku berjalan di belakangnya, aku merasa sanggup menahan semua kutukan yang menyerangku. Namun kejadian itu hanya sebentar. Setelahnya sosok itu tiba-tiba menghilang dan tanpa sadar aku sudah berada di dekat Kiai Sungu Langkir. Aku pun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu dan menghujamkan keris Raga Sukma di tubuh kerbau yang menjijikan itu. Suara teriakan mengerikan kerbau itu pun terdengar hingga ke seluruh penjuru alam itu. Ia mengamuk kesakitan. Aku membiarkan keris Raga Sukma tetap menancap di tubuh kerbau itu, sementara aku berusaha menghindar dari amukan kerbau cacat itu. Benar, kutukan itu menghilang tepat setelah aku berhasil menyerang Kiai Sungu Langkir.
Bajingan tengik. Ucap Nuri dengan suara yang mengerikan. Jelas, Nuri sedang dirasuki oleh sosok lain. Nuri mengambil beberapa melati yang menjuntai menghiasi rambutnya, meniupnya, dan melemparkannya ke tanah. Aroma melati itu begitu semerbak hingga menjadi begitu pekat. Beberapa saat kemudian aku sadar akan keberadaan sosok makhluk hitam yang mendekat terpikat dengan melati yang disebarkan oleh Nuri. Sosok itu merangkak dan menjilati melati-melati itu. Akan kuberikan lagi setelah kalian bunuh manusia-manusia itu. Teriak sosok yang menguasai tubuh Nuri. Mendengar perintah itu, satu persatu demit-demit alas itu melompat menyerangku. Matanya merah, kukunya tajam, taringnya memanjang hingga mulutnya tidak mampu menutup. Dengan sigap aku menghindar dari serangan-serangan demit-demit itu. Aku mengambil sebuah batang kelor dan membacakan doa-doa untuk menjadikannya senjataku menghadapi makhluk ini. Tar! Cetak! Sebuah pukulan berhasil mendarat di tubuh makhluk itu. Ia pun terpelanting kesakitan menerima dari seranganku itu. Cara Bapak benar-benar ampuh untuk mengusir setan-setan seperti ini. Hal serupa aku lakukan pada setan-setan yang dipanggil oleh sosok yang merasuki Nuri. Sementara aku mengurusi demit-demit alas ini, tiba-tiba Dinda sudah berada di dekat Nuri dan menahan tubuhnya dari belakang. Nuri, sadar Nuri. Jangan kalah dari setan ini. Orang-orang bodoh. Nuri memutar wajahnya hingga ke belakang dan menatap wajah Dinda. Tenang saja. Adikmu akan melayani kami dengan baik. Dinda gemetar. Ia tak tahu bagaimana keadaan Nuri dengan leher yang berputar seperti itu. Pergi. Tinggalkan tubuh Nuri. Dinda berteriak. Bruk. Tubuh Dinda terpental. Jelas-jelas tubuh Nuri lebih kecil dari Dinda. Namun tenaga Nuri benar-benar tidak masuk akal. Tapi Dinda tidak menyerah. Ia terus berusaha memeluk Nuri dari belakang dan menangkapnya. Sadar Nuri, sadar. Bocah-bocah bodoh. Dinda benar-benar mengingat doa-doa yang aku ajarkan. Ia terus mengulang-ulang doa itu sambil terus memeluk tubuh Nuri. Hentikan. Panas. Sosok di dalam tubuh Nuri mulai merasa tidak nyaman. Doa-doa yang dilantunkan oleh Dinda membuatnya merasa panas dan terbakar. Beberapa kali Dinda terpental dengan tenaga Nuri. Namun saat mengetahui doa-doa yang ia lantunkan bisa menyelamatkan Nuri, ia siap untuk terus kembali berdiri menolong adiknya itu. Dinda, lepaskan perhiasan pengantinnya. Kemungkinan ikatan mereka ada di sana. Aku mencoba memberitahukan Dinda kemungkinan yang bisa menyelamatkan Nuri. Dinda yang mengerti segera mencari cara melepaskan satu persatu perhiasan yang merias tubuh Nuri. Tusuk konde, kalung, gelang, dan berbagai perhiasan yang disematkan di tubuh Nuri dengan berbagai cara dilepaskan oleh Dinda. Benar dugaanku. Kekuatan setan itu melemah. Ikatan antara setan itu dan Nuri tidak sekuat sebelumnya. Bunuh perempuan ini lebih dulu. Teriak sosok yang merasuki Nuri. Saat itu, demit-demit alas yang menghalangiku beralih menoleh ke arah Dinda dan mengincarnya. Jangan harap. Aku berteriak. Aku benar-benar mengamuk saat itu. Kukumandangkan doa panjang di hutan itu yang membuat setan-setan itu tidak mampu lagi bergerak. Kuinjak dan kuludahi semua melati yang setan itu gunakan untuk memanggil demit-demit alas itu. Tar! Tar! Setan-setan itu pun kesakitan dengan seranganku. Dan bersamaan dengan berakhirnya doa yang aku bacakan, setan-setan itu melarikan diri. Nuri pun menunjukkan gelagat aneh. Ia berteriak sekuat-kuatnya dan jatuh tidak sadarkan diri. Nuri. Dinda khawatir. Tapi aku tahu, sosok yang merasukinya sudah terlepas dari tubuh Nuri.
Dia ada di sana. Sosok yang berdiri dengan mengerikan tak jauh dari Dinda dan Nuri berada. Sosok pocong yang tubuhnya terbungkus dengan kain jarik. Itulah yang menguasai tubuh Nuri. Aku ingin bergegas menangani pocong itu, tapi seketika firasatku memaksaku untuk berhenti. Aku merasa ada bahaya yang lebih besar yang mengancamku di belakang. Kurang ajar. Kurang ajar. Terdengar teriakan seorang anak kecil dari arah belakang. Aku menoleh dan melihat Kiai Sungo Langkir sudah bersimbah darah, dan darahnya membentuk sebuah genangan. Perutnya robek, dan dari sanalah muncul seorang anak yang berlumuran darah dengan wajah penuh amarah. Hah, Ndoro Kantur. Aku bisa menebak sosok itu. Semua yang diceritakan oleh Tirah benar adanya. Anak itu menatapku dengan penuh amarah. Walau begitu, aku sedikit lega. Amarah itu juga berarti kami sudah berhasil menggagalkan ritual ini. Jangan berani-berani. Ucap Ndoro Kantur yang mengarahkan tangannya ke arah Nuri. Dalam sekejap kekuatan besar membuat Dinda terpental dan membuat tubuh Nuri terseret ke genggaman Ndoro Kantur. Ia menjambak rambut Nuri yang sedang berusaha untuk tersadar dan menyeretnya. Brak! Diam di sana. Kata Ndoro Kantur. Nuri terbaring ke sebuah pohon besar yang berada tak jauh dari Ndoro Kantur. Nuri. Nuri. Dinda khawatir dengan keadaan adiknya. Namun aku memberinya isyarat untuk tidak mendekat. Walau dalam wujud anak kecil, Ndoro Kantur itu tetap berbahaya. Keris itu. Aku harus mencabut keris Raga Sukma dari bangkai Kiai Sungo Langkir. Mungkin pusaka itu satu-satunya cara agar kami bisa selamat dari situasi ini. Dengan mengumpulkan keberanianku, aku berlari ke arah Ndoro Kantur. Wajahnya yang penuh amarah sudah siap untuk melampiaskan semuanya kepadaku. Tapi aku tidak dengan serta-merta menghadapinya secara langsung. Sayangnya, aku terlalu polos. Tanpa menyentuhku saja dengan sebuah tarian Ndoro Kantur sudah mementalkanku hingga terjatuh ke tanah. Nyawamu tak cukup untuk membayarnya. Tangan Ndoro Kantur memanjang hingga ke tanah. Kuku-kukunya itu semakin tajam, menyatu dengan jari-jari yang panjang. Mati. Mati. Cakaran tanpa ampun mengayun ke arahku. Aku sudah menduga serangan itu dan menghindarinya dengan berguling ke sisi lain. Namun ia tidak berhenti dengan bergantinya menyerangku dengan kedua tangannya. Doa-doa sudah kubacakan. Semua alat yang biasa Bapak gunakan untuk menghadapi setan sudah aku gunakan. Entah apa lagi yang bisa aku perbuat saat ini. Yang aku bisa hanya menghindari serangan Ndoro Kantur dan menahan tekanan dari kekuatan yang mencoba merasukiku. Sayangnya, perbedaan kekuatan kami terlalu jauh. Ndoro Kantur dengan mudah mencekiku dan mengangkat tubuhku. Aku mencoba membela diri dengan melafalkan doa-doa dan terus berusaha melepaskan cakaran dari leherku. Aku tahu, ia tetap merasa panas dan terganggu dengan setiap doa yang aku bacakan. Aku sadar, bukan ayat-ayat suci dan doa yang tidak mempan pada Ndoro Kantur, melainkan keteguhan imanku yang belum cukup kuat untuk menjadikan lantunan ayat-ayat itu untuk mengalahkan Ndoro Kantur. Saat ia tidak mampu menahan panas dari doa-doaku, Ndoro Kantur pun membantingku sekali lagi ke tanah. Bah! Kali ini ia benar-benar berniat menghabisiku tanpa ampun. Kepalamu akan kupajang di pintu keratonku. Jantungmu akan menjadi makanan setan-setan alas. Dan sisa-sisa tulang belulangmu akan menjadi pondasi kerajaanku. Teriak Ndoro Kantur. Namun sebelum Ndoro Kantur memulai serangannya, tiba-tiba keris Raga Sukma tertancap di tanah tepat di sebelahku. Tanpa sempat berpikir, aku pun mengambilnya dan menggoreskannya ke wajah Ndoro Kantur. Serat! Darah hitam bermuncratan dari wajah Ndoro Kantur.
namun seolah tidak merasakan sakit sedikit pun. Ia terus menghujamkan cakar-cakarnya ke arahku. Sebuah luka yang dalam terbentuk di salah satu tubuhku. Sakit, tapi setidaknya kini aku bisa sedikit melawan. Menjauh, Bhisma. Menjauhlah. Saat itu aku mendengar suara yang aku kenal berasal dari atas kami. Aku menurutinya dan seketika nyala api jatuh membakar Ndoro Kantur. Eyang. Itu Eyang Atmo. Atmo Sambara, ayah dari bapak sekaligus kakekku. Tapi ada yang aneh. Ia melayang di atas kami. Saat itu pun aku menyadari bahwa saat ini hanya Sukma Eyang Atmo saja yang berada di sana. Tahan makhluk itu sebisamu, Bhisma. Eyang-eyangmu sedang mencoba mencari pertolongan. Ucap Eyang Atmo padaku. Api yang membakar Ndoro Kantur padam dengan mudah. Ia mencoba menyerang roh Eyang, tapi roh Eyang menghilang begitu saja dan tiba-tiba berada di belakangku. Jangan lengah, Bhisma. Kali ini pertarungan sengit terjadi antara aku dan Ndoro Kantur. Entah apa yang Eyang lakukan. Tekanan dari kutukan Ndoro Kantur benar-benar tidak lagi terasa. Kali ini aku hanya bisa percaya pada perintah Eyang untuk terus bertahan sampai bantuan datang. Sayangnya walau dengan bantuan Eyang, aku masih kewalahan. Nafasku habis, tubuhku terlalu lelah dengan semua tekanan di alam ini. Sebaliknya, Ndoro Kantur malah semakin kuat setelah terbiasa dengan tubuh barunya. Cerang! Tanganku terpental. Namun aku terus berusaha menggenggam keris Raga Sukma, satu-satunya senjata untuk melawannya. Buang-buang waktu berurusan dengan kalian. Ndoro Kantur tidak lagi mengejarku. Setelah menguasai tubuhnya, aku mulai merasakan perubahan mengerikan darinya. Kulitnya menghitam, sepasang tanduk muncul dari kepalanya. Tubuhnya membesar layaknya seekor kerbau yang berjalan dengan dua kaki. Apa ini wujud sebenarnya dari makhluk itu? Tanya Eyang. Eyang pun menggeleng melihat sosok itu. Kami tidak bisa membayangkan sekuat apa makhluk itu sekarang. Tapi di tengah kebingungan kami, tetesan hujan mulai jatuh. Aku merasakan sesuatu yang berbeda dari keris Raga Sukma. Ada sebuah permata kecil berwarna biru yang menyala. Tak lama kemudian, permata putih ikut menyala. Dan saat hujan semakin deras, muncul sosok kakek tua bungkuk yang berjalan di hadapanku. Selang beberapa saat, seketika juga muncul seorang pendekar yang berdampingan dengan makhluk itu. Siapa, Eyang? Mereka siapa? Shh, jangan berisik. Eyang Atmo meletakkan jarinya di depan bibirnya. Kamu belum pantas untuk berbicara dengan mereka. Sepertinya eyang-eyangmu yang lain berhasil memanggil mereka. Aku tidak mengerti apa yang Eyang maksud. Tapi dalam sekejap, hal yang tidak aku duga terjadi. Kakek itu tertawa tergagah-gagah, sembari melompat ke berbagai arah. Sedangkan sang pendekar dengan cekatan menghajar Ndoro Kantur. Wujud mengerikan Ndoro Kantur menjadi bulan-bulanan kedua makhluk itu. Brengsek, mengapa kalian, makhluk dari zaman dulu, ikut campur? Ndoro Kantur berteriak. Tidak ada jawaban dari mereka. Sebaliknya, teriakan itu dibalas dengan cakaran kakek tua itu yang merobek-robek tubuhnya. Entah, aku tidak menjelaskan apa yang terjadi. Tapi dalam waktu singkat, tubuh Ndoro Kantur penuh luka. Kalau aku dalam wujud sempurnaku, kalian pasti sudah mati. Brak! Sekali lagi sesumbar, Ndoro Kantur dibalas dengan pukulan yang membuatnya terkapar di tanah. Saat itu Nuri tersadar. Ia menoleh ke arah Ndoro Kantur dan menyadari kehadiran Dinda. Mbak Dinda, Nuri, kamu nggak apa-apa, Nuri? Dinda lega mendapati adiknya tersadar. Di tengah guyuran hujan, ia memaksa dirinya untuk berjalan dan menyambut adiknya itu. Dinda benar-benar mengenali adiknya itu. Ia segera memeluknya dan tidak mampu menahan tangis. Mbak Dinda,
yang membawa mereka ke sini? Tanya Nuri. Dinda pun mengangguk sambil terus memeluk adiknya tersayang itu. Alih-alih membalas pelukan Dinda, tiba-tiba Nuri justru membawa tubuh Dinda mendekat ke bangkai Kiai Sangulangkir. Tidak diduga, Nuri mendorong tubuh Dinda hingga tanduk tajam Kiai Sangulangkir menembus tubuh Dinda. Nuri. Nuri. Dinda tidak percaya dengan apa yang terjadi. Dinda! Aku berlari menghampiri Dinda, sementara Nuri mundur menjauh dari Dinda dengan wajah yang penuh amarah. Pengganggu, Ucap Nuri. Aku yakin tidak ada sosok apapun yang merasuki Nuri. Aku yakin yang melakukan ini adalah Nuri dalam keadaan sadar. Apa maksudmu? Apa yang kau lakukan dengan kakakmu? Aku berteriak. Dinda menahan rasa sakitnya. Ia terbatuk hingga memuntahkan darah. Aku tidak yakin akan ada yang bisa selamat dengan luka seperti ini. Melihat hal itu, tak disangka Ndoro Kantur tersenyum. Ia tertawa puas melihat kejadian itu. kalian mengganggu. Benar-benar mengganggu. Ucap Nuri. Ia merapikan rambutnya dan kembali memasang beberapa tusuk konde di rambutnya. Siapa kamu sebenarnya? Tanya Eyang Atmo pada Nuri. Nuri tersenyum dengan wajah yang berbeda. Wajahnya tidak lagi polos, seolah tidak perlu lagi menyembunyikan apapun. Nyai Ratu, akhirnya engkau kembali, Nyai Ratu. Ucap Ndoro Kantur. Nyai Ratu, apa maksud Ndoro Kantur itu? Di hadapanku hanyalah sosok anak berumur belasan tahun. Tidak kusangka aku harus bangkit dengan keadaan seperti ini. Bagaimana bisa rencanaku gagal dengan manusia bodoh seperti ini? Protes Nuri pada Ndoro Kantur. Pergilah, Nyai, biar aku yang mengurus mereka semua. Mereka tidak pantas untuk berhadapan dengan Nyai. Ucap Ndoro Kantur yang masih sengit beradu ilmu dengan kedua sosok yang melindungi kami. Saat itu Nuri melenggang begitu saja meninggalkan kami. Dinda mengangkat tangannya mencoba meraih adiknya itu. Nuri, jangan pergi, Nuri. Nuri, benar-benar makhluk bodoh. Ucap Nuri tertawa membalas gapaian tangan Dinda. Nuri mengangkat tangannya seolah memberi pertanda pada beberapa sosok. Sosok pocong berkain jarik itu tiba-tiba melepas kainnya dan mengikatkannya di pinggang. Di balik kainnya ternyata ia mengenakan pakaian kerajaan yang sangat kuno. Ada beberapa bayangan lagi yang tiba-tiba muncul dan mengikuti Nuri. Adikmu adalah titisan Nyai Ratu Tanusedo Pakujajar. Semua ritual setiap 10 tahun ini adalah acara untuk menemukan dan membangkitkan Nyai Ratu. Tunggu, jadi Nuri adalah titisan sosok Nyai Ratu itu. Apa maksudnya ini? Bagaimana ini bisa terjadi? Gagalnya ritual ini sudah menggagalkanku mendapatkan tubuh sempurna. Aku akan membalasnya beberapa puluh tahun lagi setelah mendapatkan seluruh kekuatanku. Setelah aku membangkitkan kembali pasukan-pasukan Pakujajar. Ucap Nuri yang mulai meninggalkan kabut tanpa ragu. Jangan dikejar. Teriak Eyang Atmo padaku. Tapi Eyang Atmo melayang ke hadapanku. Ia benar-benar melarangku untuk pergi. Anak itu membutuhkanmu. Aku menoleh ke arah Dinda. Ia benar-benar kesulitan untuk bernafas. Saat ini hanya aku yang bisa menutup lukanya dengan kain seadanya untuk menghentikan pendarahannya. Nuri, Mas. Nuri gimana? Air mataku menetes melihat keadaan Dinda. Bahkan di kondisi nyawanya yang berada di ujung tanduk, ia masih mengkhawatirkan adiknya yang berniat membunuhnya itu. Nuri selamat. Tenang saja, Dinda. Nanti kita akan bawa dia kembali. Slas!
Tanpa kusadari, tiba-tiba alam berkabut ini berubah menjadi sebuah ruangan kecil berdinding kayu. Aroma kemenyan tercium semerbak di tempat ini. Ini bangunan tadi. Aku menoleh ke arah Ndoro Kantur. Saat itu ia sudah tidak berdaya dengan berbagai luka menghiasi tubuhnya. Tugasku sudah selesai. Aku tidak peduli dengan apa yang kalian lakukan padaku. Ucap Ndoro Kantur. Benar saja. Seolah menjawab tantangan Ndoro Kantur kedua. Sosok roh yang menolongku itu merobek tubuh Ndoro Kantur hingga terbelah menjadi dua. Rohnya hancur seketika dan terbakar api hitam yang membara. Ndoro Kantur terus tertawa bangga walau dengan wujud seperti itu. Apa yang kau tertawakan? Mungkin orang yang kau puja berhasil bangkit dan menikmatinya. Tapi bukanlah yang kau dapat setelah ini, justru sebaliknya. Hanya siksaan api neraka yang tidak berkesudahan yang menantimu setelah ini. Ucapku pada Ndoro Kantur. Dia terdiam. Ucapanku seolah mengingatkan semua perbuatannya. Semua nyawa yang ia habisi. Semua tipu daya yang membuatnya menjadi lebih penting dari Tuhan di mata manusia-manusia yang bodoh. Tidak, aku tidak mau. Aku tidak mau menghadapi siksaan itu. Tidak. Teriak Ndoro Kantur yang baru menyadari apa yang dihadapinya. Tapi semuanya sudah terlambat. Rohnya telah dibakar habis. Kini ia harus menghadapi bayaran atas semua yang ia lakukan di alam ini. Tanpa ada aba-aba, kedua sosok yang membantuku itu pun menghilang begitu saja. Aku belum sempat berterima kasih, namun Eyang mengatakan padaku bahwa kelak aku akan bertemu dengan kedua sosok itu lagi saat sudah pantas. Kedua permata yang menyala di keris Raga Sukma pun berhenti menyala, dan kali ini aku benar-benar tidak merasakan perasaan mengerikan yang menyelimuti tubuh ini lagi. Bhisma! Beberapa saat kemudian, Bapak dan Bimo datang menghampiriku. Ia bernafas lega mengetahui aku selamat. Saat itu Bimo kebingungan melihat wujud Eyang Atmo. Aku merasakan ketertarikan Bimo akan ilmu itu. Eyang, bagaimana Eyang bisa muncul menolong Bhisma? Tanyaku pada Eyang, sembari mengobati luka Dinda dengan bantuan Bapak. Bapakmu itu loh. Pas baca surat dari kamu, dia langsung geger dan nanyain ke warga desa. Pas kamu pergi ke desa di Sandi Alas untuk bantuin perempuan itu, dia kayak orang kesetanan, minta tolong ke eyang-eyangmu ini. Oceh Eyang Atmo padaku. Mendengar ucapan itu, aku sekali lagi memandang Bapak dengan kagum. Bapak bukanlah ahli spiritual seperti Eyang, bukan juga pendekar seperti leluhur kami. Tapi dengan caranya sendiri, ia selalu bisa menjadi orang yang sangat bisa diandalkan untuk keluarganya. Bapak? Aku memandang wajah Bapak yang masih belum lepas dari cemasnya. Ia pun menoleh mendengar panggilanku. Terima kasih ya, Pak. Ucapku pada Bapak. Bapak pun tersenyum kecil. Namun aku kembali fokus mengikat luka di tubuh Dinda, sembari sedikit menitikan air mata. Bapak nggak bisa bayangin kalau kamu kenapa-napa, Le. Mending Bapak yang ada dalam bahaya dibanding kamu yang kenapa-napa. Ucap Bapak pada aku. Aku dan Bimo menatap Bapak dengan penuh kebanggaan. Sama seperti Eyang Atmo yang bangga memiliki anak seperti Bapak. Mas, Pak, aku ndak mau kembali ke desa. Ucap Dinda tiba-tiba. Kenapa, Din? Kenapa nggak mau? Orang tua kamu pasti khawatir loh. Dia menggeleng. Sepertinya ia ingat kejadian yang ia lihat saat kami di dimensi lain. Bapak dan Ibu bersekutu dengan setan itu. Aku tidak mungkin tinggal dengan mereka. Lebih baik aku membangun hidupku sendiri. Ucapan Dinda memang tidak ada salahnya. Tapi Dinda hanya anak remaja biasa yang sulit meyakinkanku
bahwa dia bisa hidup sendiri. Eyang Atmo yang melihat niat Dinda hanya menggeleng. Bawa dia ke pendopo keluarga. Pulihkan dia dulu. Setelah itu baru kita pikirkan di mana dia akan tinggal. Ucap Eyang Atmo. Aku dan Bapak cukup senang mendengar ucapan Eyang. Setelah berkata seperti itu, wujud roh Eyang Atmo pun menghilang. Bimo masih saja kagum melihat ilmu Rogo Sukmo yang digunakan oleh Eyang Atmo. Kamu penasaran sama ilmu Eyang Atmo? Nanti, kalau kamu sudah waktunya, Eyang pasti mau ngajarin kamu kok. Yang benar, Pak. Mau ngajarin aku. Ya bener lah. Asal jangan dipakai buat ngintip perempuan mandi. Bisa dikutuk nanti 7 turunan kamu. Bimo menggaruk kepalanya mendengar candaan Bapak. Setelahnya kami pun mengecek keadaan di luar. Dengan berhati-hati kami meninggalkan tempat itu dan bergantian membopong Dinda untuk ke desa terdekat. Dengan bantuan kenalan Bapak, akhirnya kami mendapat tumpangan andong milik salah satu warga desa untuk mengantar Dinda ke rumah kami. Dinda pun dirawat selama beberapa hari sampai ia benar-benar bisa berjalan. Sejak kejadian itu, ia jarang berbicara. Bagaimana tidak? Adik yang setengah mati ingin ia selamatkan, malah berbalik berniat membunuhnya. Aku sendiri belum mengerti sepenuhnya tentang apa yang terjadi pada Nuri. Siapa sebenarnya Nuri? Dan bagaimana makhluk-makhluk dari masa lalu yang bisa berada kembali di zaman ini? Titisan. Aku pikir, kata itu hanya ada di kisah-kisah pewayangan. Tapi saat aku melihat Eyang tidak begitu heran dengan hal seperti itu. Mungkin saja, masalah seperti inilah yang selama ini mereka hadapi. Selang beberapa minggu kemudian, saat Dinda sudah benar-benar pulih, Bapak mengajakku untuk pergi ke kediaman Eyang Atmo yang berjarak setengah hari dengan menggunakan kereta. Bimo begitu bersemangat ingin menanyakan tentang ilmu Rogo Sukmo yang dilakukan oleh Eyang Atmo yang saat di desa Sandialas kemarin. Ma, walaupun suatu saat Eyang ngajarin ilmu itu, butuh bertahun-tahun buat nguasainya. Itu aja kalau kamu kuat sama latihannya. Ucap Bapak mengisi perbincangan di kereta. Tidak apa-apa, Pak. Dibanding ilmu lain, ilmu itu yang harus Bimo pelajari. Kata Bimo menjawab pertanyaan Bapak. Memang kenapa sih, Mo? Ngebet banget belajar ilmu itu. Aku bertanya pada Bimo. Bimo merenung sejenak sembari menikmati pemandangan di luar jendela kereta. Aku mengira ia sedang membayangkan rohnya sedang melayang terbang dengan bebas di langit luar sana. Kalau bisa ilmu itu, seandainya orang terdekat kita dalam bahaya, setidaknya kita bisa datang dengan lebih cepat, walau hanya dalam wujud roh saja. Aku tersenyum dengan jawaban Bimo. Memang benar. Seandainya Eyang Atmo terlambat sedikit saja, aku tidak tahu bagaimana nasibku saat ini. Tapi lebih dari itu, aku juga memiliki rasa penasaran yang ingin aku ketahui saat sampai di sana nanti. Terutama tentang kedua sosok yang menolongku saat pertarungan kemarin. Lewat setengah hari kami pun sampai di rumah Eyang Atmo. Sudah ada beberapa kerabat kami yang berada di sana menyambut kami. Oh, ini Nak Dinda. Sambut Eyang Resti, nenekku, istri dari Eyang Atmo. Iya, Eyang. Maaf ya, Dinda ngerepotin. Ngerepotin apa? Semenjak Bisma dan Bimo diajak bapaknya tinggal di rumah mereka sendiri, rumah sini jadi sepi. Untung saja, rumah saudara kita banyak yang dekat. Dinda pun memberi salam kepada eyang-eyang dan kerabat yang ada di rumah Eyang Atmo. Saat itu kami disambut dengan masakan yang cukup banyak. Tentu saja kami menyambutnya dengan senang hati. Perjalanan menggunakan kereta selama setengah hari membuat perut kami bekerja lebih keras untuk menahan lapar. Aku melihat Bapak benar-benar menikmati masakan Eyang. Mungkin baginya, datang ke tempat ini seolah merasakan pulang ke rumahnya semasa kecil.
Makan yang banyak, Yole. Habisin saja, gak apa-apa. Ucap Eyang Resti yang senang melihat kami makan dengan lahap. Gak usah disuruh, Eyang. Bimo mah otomatis jadi tim sapu bersih. Ucapku pada Eyang. Bimo pun ikut menjawab ucapanku. Mas, ojo jujur-jujur toh, Mas. Alah wes gak apa-apa mo. Tenang wae, tak temenin malunya. Rumah Eyang adalah salah satu tempat favoritku dan Bimo. Kami selalu dimasakkan makanan enak. Air untuk mandi pun lebih segar karena rumah Eyang berada di kaki pegunungan. Terlebih Eyang benar-benar sayang dengan cucu-cucunya yang selalu memanjakan kami walau sudah besar. Dinda, kamu yakin gak mau pulang ke desa Sandialas? Tanyaku yang masih melihat keraguan dari mata Dinda yang sayu. Dinda menggeleng. Enggak, Mas. Dinda cuma gak enak aja ngerepotin keluarga ini. Eyang Resti pun mendekat ke Dinda dan mengelus rambutnya. Yang penting, pulihkan dulu lukamu, ya, Nduk. Semoga saja kamu betah. Eyang bakal bantuin apapun keputusan kamu nanti, ya. Memang terlihat di wajah Eyang bahwa ia tidak ingin memaksa Dinda. Sejak bertemu dengan Dinda tadi, melihat bahwa Eyang sudah menyayangi Dinda sejak pandangan pertamanya. Saat malam datang, aku dan Bimo pun dipanggil untuk bertemu Eyang Atmo. Ada bapak dan beberapa sesepuh keluarga Sambara yang ikut datang. Di hadapan mereka sudah ada sebuah keris yang kini sangat aku kenal. Dulu aku hanya sempat melihatnya dari jauh, tapi sekarang aku merasa begitu dekat dengan keris itu. Bisma, kamu tahu keris ini kan? Tanya Eyang Atmo padaku. Aku pun mengangguk, berusaha bertingkah sesopan mungkin di antara eyang-eyang keluarga Sambara. Eyang Atmo menggeleng heran menatap keris itu. Kami juga gak menyangka. Bagaimana bisa keris ini datang menghampiri kamu sendiri? Loh, jadi bukan Eyang toh yang ngirim? Tanya bapak pada Eyang. Piye toh carane ngirim? Kalau pakai pos, 1 minggu baru sampai. Aku ingin tertawa saat mendengar balasan Eyang Atmo. Namun aku masih berusaha menjaga sikapku di antara eyang-eyang yang lain. Bisma, mungkin kamu sudah mulai sadar bahwa begitu banyak hal yang tidak masuk akal terjadi di sekitar kita. Suatu saat kamu akan sadar suatu hal. Sadar? Sadar apa, Eyang? Takdir Trah Sambara. Aku tidak mengerti penjelasan Eyang Atmo, namun bapak mengambil alih pembicaraan. Sebagian garis besar keturunan Sambara dianugerahkan karunia untuk menjadi jembatan dengan alam gaib. Sepertinya Eyang dan kalian seiring anugerah yang kalian miliki, maka tanggung jawab besar akan datang kepada kalian juga. Disitulah kalian akan dihadapkan pada pengambilan keputusan. Akankah kalian akan menggunakan kemampuan kalian ini dan mempertaruhkan nyawa kalian, atau memilih untuk diam? Bahkan, mungkin suatu saat kalian akan membedakan apakah ini sebuah anugerah ataukah sebuah kutukan. Jelas bapak padaku. Aku mulai mengerti maksud ucapan bapak. Aku benar-benar merasakan hal itu saat melihat Dinda membutuhkan pertolongan. Sayangnya, aku terlalu gegabah. Seandainya saja aku lebih kuat, mungkin aku bisa menolong mereka semua. Keris Raga Sukma ini sudah memilihmu, ucap Eyang Atmo padaku. Aku tersentak mendengar perkataan itu. Tapi bukan berarti kami akan menyerahkan pusaka ini padamu sekarang. Buktikan dulu bahwa dirimu pantas untuk mengemban warisan keluarga Sambara. Bagaimana caranya, Eyang?
ada ilmu-ilmu yang akan kami turunkan pada kalian berdua. Bukan hanya ilmu kanuragan ataupun bela diri, tapi juga ilmu dalam menghadapi permasalahan dan ilmu untuk tetap menjaga diri di jalan yang benar. Saat kalian sudah menguasai semuanya, maka pusaka-pusaka Sambara akan pantas berada di tangan kalian. Mendengar ucapan itu, aku cukup bersemangat. Sungguh aku tidak menyangka akan merasa seperti ini. Sebelumnya, aku benar-benar malas untuk berhubungan dengan sesuatu yang sering Bapak sebut dengan takdir Sambara itu. Eyang, soal dua sosok yang membantu kita dulu, sebenarnya mereka siapa, Eyang? Aku bertanya pada Eyang, penasaran. Eyang Atmo hanya menghembuskan nafas mendengar pertanyaanku. Yang kan sudah bilang, saat sudah waktunya, kau akan mengenal mereka. Mereka adalah sosok-sosok yang terikat dengan pewaris keris Raga Sukma. Aku mengerti, dan aku pun tidak berniat untuk bertanya lebih jauh lagi. Namun sebelum kami mengakhiri pertemuan ini, tiba-tiba ada salah seorang eyang yang membisikkan sesuatu ke Eyang Atmo. Raut wajah Eyang Atmo berubah. Ia pun kembali bersikap untuk berbicara. Anak perempuan titisan Trah Pakujajar itu pasti akan kembali, ucap Eyang Atmo. Benar, Nuri. Aku penasaran dengan apa yang terjadi dengan Nuri. Apa yang terjadi kemarin telah menggagalkan kebangkitan titisan Trah Pakujajar itu. Tapi bukan berarti kita bisa bernafas lega. Saat dewasa, Nyai Ratu Tanusedo Pakujajar itu akan menyatu dengan kekasihnya yang juga mengincar kebangkitan, sang raja dari Trah Pakujajar. Saat itu terjadi, akan banyak tumbal yang mereka korbankan. Terus, kita gimana, Eyang? Tanya Bimo pada Eyang Atmo. Tidak ada, kita hanya bersiap. Belum tentu kalian yang akan berhadapan dengan mereka. Bisa saja saat itu terjadi, keturunan kalianlah yang harus berhadapan dengan mereka, jawab Eyang Atmo pada Bimo. Mendengar jawaban itu, aku masih belum bisa tenang. Jauh di sisi hatiku masih berharap apakah ada jalan untukku mengembalikan Nuri menjadi adik yang baik seperti sebelumnya. Atau malah memang tidak pernah ada Nuri yang polos sebagai adik Dinda. Setidaknya, aku harus bersiap. Trah Pakujajar pasti merupakan nama yang akan membawa bala bencana. Setidaknya ada yang bisa aku persiapkan dan aku wariskan ketika Trah itu kembali bangkit dan mengancam kehidupan umat manusia dan keturunanku. Cerita ini selesai, tamat sampai di sini. Lalu bagaimana menurut teman-teman tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat kalian semua yang sudah mendengarkan cerita ini. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagat Segoro Demit.